Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir, bisa berkumpul bersama untuk menjaga iman, untuk memperbaharui iman dengan bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan iman kita bisa menjadi bekal pertemuan kita dengan Allah. Mudah-mudahan amal kita menjadi saksi saat kita dihisab, dan semoga segala keburukan Allah ampuni, segala kejahatan Allah maafkan, dan semoga umur yang masih tersisa semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahbabullah, yaitu tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah, dan pembahasan tentang orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar, dan ini termasuk ibadah yang tak gampang, adalah mengalirkan air mata. Sebab untuk teralirnya atau keluarnya air mata itu harus ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan air mata itu keluar. Nah, di antara air mata yang kemarin sudah kita bahas, ada 10 macam air mata itu. Nah, kita tidak tahu seberapa sering atau seberapa jarang mata kita mampu meneteskan air mata. Ya,
Mungkin kita sudah baca Quran berayat-ayat, berjuz-juz, namun adakah ayat-ayat yang kita baca, juz-juz yang kita lewati, khotaman demi khotaman yang sudah kita selesaikan, di ayat berapa dan berapa kali ketika kita baca Quran itu mampu menyebabkan air mata kita ini keluar. Itu dari sisi ibadah tilawatil Quran. Padahal nanti salah satunya supaya kita bisa menangis itu nanti peraturannya salah satu syaratnya adalah baca Quran. Ternyata baca Quran pun sudah kita lakukan biasa. Salah satu cara supaya bisa menangis katanya sholat. Sholat pun sudah setiap hari kita lakukan. Yang kita khawatirkan itu, yang kita khawatirkan adalah kalau syarat-syarat itu sudah kita penuhi, namun air mata juga tidak keluar. Baca Quran sudah, sholat sudah, ingat mati sudah, dan kuburan berkali-kali. Lihat orang mati, bahkan kita menjadi pengurus kematian, kok tidak pernah keluar air mata. Yang punya yatim itu nanti cara-cara. Itu nanti cara-cara bagaimana kita akan menjadi orang yang gampang atau keluar air. Nanti itu cara menangis dia. Itu di antara amal-amal tersebut, dan itu sudah kita amalkan. Kok juga kunjung mendatangkan tetesan air mata. Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan adalah khotamullah, Allah menutup hati kita. Itu yang kita khawatirkan. Hati kita ditutup oleh Allah dengan gembok yang namanya takabur. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Sebab kalau hati terkunci dengan gembok yang namanya takabur, sulit. Nah, takabur itu coba lihat orang-orang takabur kan medilin mangkel terima. Iya betul. Sulit menerima nasihat. Dan indikasinya itu gampang sekali menyepelekan. Sampai sekarang kita muncul ini generasi-generasi bahkan Masya Allah, seorang murid bersikap sombong kepada gurunya. Coba bayangkan, guru yang mengajarinya, guru yang menuntunnya, guru yang membawa dia untuk tahu tentang sebuah ilmu. Itu sampai disombongi dengan kesombongan seperti itu. Dihujat sama gurunya, dicaci, dicela sama gurunya. Karena ada sedikit perbedaan dengan sang guru. Habis nama gurunya, bukan lagi dikasih ustaz, nah langsung. Bahkan dikasih julukan apa gurunya itu Jalul Murokab. Ini gurunya dikasih apa? Dikasih label Jalul Murokab. Ini si Ustaz Jalul Murokab. Maksudnya itu betul Ustaznya ini maksud. Bodoh dobel apa seperti ini, apa yang layak diambil ilmunya orang seperti ini. Itu muncul di zaman sekarang. Kalau kita baca zaman dulu itu Masya Allah, dengan guru itu walaupun cuma ngajari alibata, dia yang membuka mata saya untuk bisa baca Quran. Wajib seorang murid itu menghormati. Kenapa? Dengan alibata yang dikenalkan gurunya si di PP
Tidak boleh dilupakan kebaikan. Kenapa? Dengan ilmu dia, dengan jasa dia, dengan melalui perantara dia, kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun nanti kita pinternya di Madinah sana, tapi guru Al-Quran tidak boleh dilupakan. Kenapa? Dia yang nuntun kita dari merangkak menuju bisa berdiri, dia. Ini menunjukkan apa? Makanya perlu adab seorang pelaku. Sekarang adab itu sudah langka. Makanya kalau ibu-ibu nanti baca Quran, jadi baca kitabnya siapa itu? Kutaib yang judulnya Iyaki ya Mahabbatil Quran, ya Mahabbatil Quran. Untuk wahai para pecinta Quran, Masya Allah, kita tidak takut kayaknya. Nasihat mutiara segala kitab kecil yang ditulis oleh Syekh, adab penciptaan Quran. Ya Allah. Jadi kemungkinan yang kita takutkan tadi, hilangnya ketawaduan, hilangnya kelembutan, sampai sulit menangis, kemudian kena gembok takabur itu tadi yang kita khawatirkan apa? Quran itu hanya lewat di kerongkongan dan sampai ke hati. Apa gak pedih menurut saya? Sebab kalau Quran itu nanti ayatnya itu netes ke hati, lalu keresep, itu merubah. Satu, merubah cara berpikir. Cara berpikir berubah. Hati itu nek kesentuh Quran berubah. Lihat para sahabat, sopo sahabat sing gak berubah. Umar sing koyo ngono berubah. Hindun, kenal Hindun? Sopo? Wanita musyrik yang mengunyah jantungnya Hamzah, dibelah itu dadanya Hamzah, dipotong jantungnya dari perutnya, dikunyah mentah-mentah. Ketika Al-Quran menetes ke hatinya, lihat siapa jadi sekarang itu. Kita setiap hari baca Quran, kok kasar, kok sombong, khawatir. Jangan-jangan Al-Quran tidak menetes sama sekali kepada hati kita. Hanya lewat kerongkongan saja, tapi tak sampai masuk ke dalam jiwa. Coba hari itu baca. Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, bertemu dengan sahabat-sahabat hebat. Siapa dia? Perampok, pembajak kelas kakak. Fudail bin Iyad. Lihat sekarang kata-katanya. Jadi kan baca, cari di kitab Google. Kisah tentang siapa? Fudail bin Iyad. Allah. Itu pembajak kelas kakak, perampok kelas kakak, ditakuti semua kabilah. Begitu Al-Quran nyentuh ke hatinya, berubah. Kata-katanya menjadikan kata-kata itu gemetar orang yang baca. Ini kita tiap hari baca Quran, ada yang tafsir, ada yang tahfiz, ada yang tarjim, ada yang taklim. Tiap hari kita pegang Al-Quran. Kok akhlak seperti ini? Belum merasa diri itu belum punya apa-apa, itu saya belum bisa sampai. Masih menganggap gampang melihat meremehkan orang lain. Si Fulan, Ustaz si Fulan, lo Ustaz kena si Fulan. Dan terus ente, Allah. Sampai ada bapak-bapak pengurus kajian itu ketika manggil nama Ustaz. Makanya saya agak gemes dengan sebagian teman-teman. Ketika akrab, terus Ustaz sering ke rumah, ini manggilnya kalau menyebutkan nama tidak takut.
adikmu lagi. Saya Ustaz Safik begitu menyebutnya. Itu si Safik kalau terus sering si Safik. Oh, saya yakin Quran belum menyentuh hati. Kalau begini Bu, khawatir. Kita bukan ahli Quran, walaupun tiap hari kita pegang. Kita tidak bisa meraih bagaimana kita bisa mengambil mukjizat Al-Quran. Ya Allah, caranya Quran itu menyentuh. Insya Allah Sabtu malam dibahas kajian menggapai mukjizat Al-Quran. Di mana? Cari sendiri. Pokoknya ada Sabtu depan. Ini kita kupas ini. Kemarin sudah kita luncuti. Ya. Nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud itu Masya Allah. Wajib bagi para pelajar Quran, wajib bagi para pecinta Quran, wajib bagi pengajar sak pelajarnya untuk apa? Tawaduk di tengah-tengah manusia. Banyak menangis daripada tersinggung, banyak merendah daripada congkak. Congkak bukan sifat ahlul Quran, tapi sifat orang-orang munafik. Ayo evaluasi. Makanya tidak heran kalau kemudian didakwah di tengah masyarakat, di tengah keluarganya mencela. Loncana itu yang ada tidak ada akhlak jauh. Oh, ini nasihat sebagai pemanasan saja. Ayo, yang kita khawatirkan di sini, ini loh. Ya, tolong sering-sering membaca kisah sahabat dan kisah-kisah Nabi. Ya, tolong baca kisah-kisah mereka, dirasakan, betul-betul dirasakan. Al-Quran itu kalau sudah masuk ke dalam hati, itu melahirkan pikiran-pikiran yang aneh, bisa berubah. Makanya disebutkan oleh para ulama, Al-Quran ketika dikaji dengan benar akan merubah cara berpikir. Kacamata yang kita pakai sudah beda. Kemarin sebelum Al-Quran masuk ke dalam hati, melihat beban hidup itu menjadi berat. Setelah Quran masuk ke dalam hati, beban berat itu menjadi ringan, sakit menjadi menyenangkan, musibah jadi menyembuhkan, yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat. Kacamata berubah. Kalau orang-orang takut dengan sakit, orang-orang yang cinta akhirat minta sakit. Kalau orang-orang pecinta dunia sangat gandrung dengan materi, pecinta akhirat menjauhkan diri dari materi, menjaga diri dari fitnahnya materi. Berubah kacamatanya, berubah. Kacamatanya berubah. Nah, maka dari itu sekalian, ayo kita evaluasi kira-kira sesering apa dan sejarah apa air mata kita ini menetes. Baik, pagi ini kita akan membahas bagaimana agar kita dapat menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
Yang pertama, memohon kepada Allah dengan benar, ilmu yang bermanfaat. Memohon kepada Allah dengan benar, ilmu yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah, berikan ilmu ya Allah, berikan ilmu kepadaku, ilmu yang betul-betul minta, betul-betul minta, betul-betul minta. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, betul-betul minta kepada Allah. Bukan sekedar berdoa, bukan sekedar berdoa, tapi betul-betul minta. Betul-betul minta. Kemudian di antara yang dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Salah satu doa yang dibaca Nabi adalah Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Nanti dicari ya. Wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku ini bermanfaat bagiku. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang berguna untukku. Masya Allah. Jadi tumpuan-tumpuan doa seperti itu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang berguna atau yang bermanfaat untukku. Wa zidni ilman, coba doa ini, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Masya Allah. Ini doa Nabi SAW. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Perhatikan dengan baik. Apa hubungannya antara menangis dengan ilmu? Kita lihat surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58.
Surat berapa? Surat 19 ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Itu tanda-tandanya gampang jelas. Ciri-ciri hamba yang dipilih oleh Allah, hamba pilihan. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang kami beri petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih mereka dari kalangan manusia yang ada ini. Bagaimana ciri-ciri orang pilihan? Bagaimana ciri-ciri hidayah sudah masuk ke dalam hati? Idza tutla alaihi ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru, mereka menyumpurkan wajah mereka sujjadan, seraya bersujud, wa bukiya, dan makanya pertemuan yang lalu kami sampaikan, coba kita ingat-ingat sesuatu yang jarang dipikir orang. Ingat-ingat sesuatu yang jarang dipikir orang. Kapan seingat kita terakhir kali kita sujud dengan menangis? Kalau jawabannya sudah lupa itu karena saking seringnya nangis, atau gak ada sama sekali, atau hati ini bertanya, apa Ustaz yang perlu ditangisi dalam sujud? Ya Allah, apa yang perlu ditangisi dalam sujud? Saya itu kalau melihat anak-anak, munculnya anak saya di pondok, munculnya anak di pondok, senyum, tangan, kantuk, ya, dengan senyuman yang Masya Allah, perubahan-perubahan yang menakjubkan, hal-hal yang menyenangkan. Maka itu tambah cemas. Cemasnya bagaimana? Apa anak-anakku nanti bisa istiqomah seperti ini? Apa anak-anak nanti istiqomah kesoliannya? Itu yang kita khawatirkan. Makanya sering saya ngobrol-ngobrol sama Mimin, kita lanturkan doa-doa untuk keluarga, untuk anak-anak. Hanya yang harus kita tangisi. Lalu kesalahan kita bisa ambil orang kena kalitung. Kacamata kita yang terlalu banyak debu, makanya
sulit kita mengetahui jati diri kita. Itu sulit. Sebab orang yang sudah hatinya tergembok dengan kesombongan itu kena pepatah bahasa Indonesia seperti katak di dalam tempurung. Koyok-koyok awak itu sagomo ni mateng tempurung. Koyok-koyok awak ke ilmu ini itu cukup. Padahal ilmu akidah coba ditanya kan, ayo kitab akidah apa yang sudah pernah khatam? Kitab akidah, kitab apa yang sudah ada? Khut akidah, kitab tipis. Atau apa? Fathul Majid yang tebel. Mau contoh orang ngantuk kan? Atau apa? Coba ayo apa? Sehingga seakan-akan kita sudah ya Allah, berikanlah aku apa yang kau ajarkan kepadaku bermanfaat untuk diriku. Dan ajarkanlah ilmu kepadaku yang memberikan guna dan manfaat kepadaku. Dan tambahkanlah diriku ilmu. Doa yang kedua itu sudah minta ilmu. Untuk yang ketiga kita wazir ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa sih kok demikian ini? Kenapa kok demikian? Itu ilmu. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 54. Al-Hajj surat berapa? 22 ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Supaya orang-orang yang telah diberikan ilmu itu ngerti. Supaya orang-orang yang diberi ilmu itu mengetahui apa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Kalau sudah benar, bayu minubi. Dia beriman dengan Al-Quran itu. Kalau sudah beriman dengan Al-Quran, fatukhbita lahu qulubuhum. Apa bu? Kalau sudah beriman dengan Al-Quran, apa pengaruhnya? Hati-hatinya menjadi tunduk. Yuk, setelah saya baca kitabnya sampai tentang kajian yang insya Allah akan kita bahas besok itu. Iya, ya muhabbatul Quran, untuk mewahai para pencipta Al-Quran. Itu ya Allah. Lalu dari si perkataan itu dibuka lagi. Ciri-ciri akhlak Al-Quran sudah masuk ke dalam jiwa. Apa ciri-ciri akhlaknya? Tutur katanya jauh dari perkataan yang jelek. Jadi yang ngomong itu kalau sih ngelak. Cacian tidak akan keluar dari lisannya. Meremehkan tidak akan keluar. Kenapa? Quran di dalam jiwanya. Bu, ngapunten. Nek ceret itu nek bisa. Tahu ceret? Teko. Tahu teko?
sesuatu yang tersimpan. Ngerti maksudnya? Al-Quran itu kata-kata yang paling indah, kata-kata yang paling sopan, jauh dari kata larangan-larangannya, banyak sekali. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan memperolok-olok, jangan menjelekkan, jangan meremehkan kalimat wailul likulli humazatil lumazah, larangan-larangan mencela, larangan-larangan menghujat, larangan-larangan menyepelekan, larangan-larangan kalimat. Dari sisi kalimat itu sudah dilihat orang dalam Quran ada apa enggak? Didelok atau kalimat bahasa yang dipakai itu sudah kelihatan. Itu akhlaknya ahli Quran. Akhlaknya ahli Quran. Masya Allah. Betul-betul luar biasa. Dari sisi perkataan sudah kelihatan. Al-Quran tidak pernah mengajari kita. Coba kita baca hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Gimana? Barang siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang, atau kalau kamu baik gak bisa, itu hadis tidak terangkan nanti. Kemudian kita lihat ayat terakhir di dalam surat Al-Isra 107. Al-Isra 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yazidun khusyu'a. Ya. Katakanlah Muhammad, berimanlah kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibaca kepada mereka, mereka menyuburkan wajah bersujud. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan, kami sungguh janji Tuhan kami pasti penuhi. Dan mereka menyuburkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ciri-cirinya Al-Quran sudah masuk ke dalam hati. Wa yakhiruna lil adqani yabquna. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Tanda Al-Quran menyentuh hati, tanda Al-Quran sudah bersemayam di dalam jiwa, tanda kalau badan sudah dipimpin oleh Al-Quran. Wa yakhiruna bil adqan. Mereka menyungkur atas muka mereka. Yabquna sambil menangis. Wa yazidu khusyu'a. Itu pengaruh ilmu yang masuk ke dalam hati. Pengaruh ilmu yang masuk ke dalam hati. Maka jangan sampai berhenti untuk berdoa dan terus mengkaji.
dengan doa yang benar tentunya. Jangan cuma iki syaratnya donga pagi petang. Tapi rasakan. Oh, ini yang pertama. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu akan mampu mengantarkan pemiliknya untuk bisa meraih tangisan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, langkah yang kedua agar Allah memberikan karunia kita untuk bisa menjadi orang yang bisa menangis karena Allah. Apa yang kedua? Jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat beberapa dalil. Yang pertama, kita lihat hadis dari Zaid bin Sabit mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Sampai kemarin waktu kami di Al-Furqan, Masya Allah, di lapangan kami di dalam mobil, mau pulang itu berhenti gara-gara Ustaz Sabit ngaji nasihat untuk para orang tua dan santri. Nasihat judulnya apa? Ojo salah niat mondok anak. Banyak ditemukan kasus-kasus itu karena apa? Kalau kepingin anak pulau nanti kados kosan siranda, kalau kepingin nanti anak pulau seperti Ustaz sakit. Ternyata apa? Telisik ala telisik, masuk reject and reset. Dikaji, didiagnosa, kenapa kok mereka merindukan seperti itu? Kok bukan kesolian yang menjadi target utama? Kok bukan kesolian yang menjadi impian? Kok itu Ustaz Firanda, Ustaz ini? Ternyata apa? Viral. Gambarnya apa? Manusia orang jadi Ustaz terkenal itu. Ujung-ujungnya ini kenapa? Materi. Ujung-ujungnya apa? Materi. Loh, ini dia jadi masalah. Kendaraannya pasti bagus, istrinya pasti cantik. Gambarannya sudah salah. Gambarannya sudah salah. Ini nanti kapan-kapan mudah-mudahan kalau nggak ada umur, entah setelah Idul Fitri atau sebelumnya ya, nanti kita ingin undang orang tua yang putra putrinya dimondokkan. Undangan khusus bagi orang tua yang punya putra putri di pondokkan. Banyak hal yang harus diungkap di sana.
kita temukan di lapangan akhir-akhir ini banyak hal yang Masya Allah PR besar bagi kita semuanya. Jadi saya setuju, penting banget. Oke, barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utamanya, apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amrahu. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Morat-marit urusannya. Kalau orang menjadikan dunia itu tujuan utamanya, marahnya karena dunia, ridhonya karena dunia, cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, damainya karena dunia, perangnya karena dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Setelah itu apa selesai? Tidak. Yang kedua apa dampak buruknya? Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Ini yang paling lebih mengerikan. Di samping urusannya marat-marit, yang kedua Allah jadikan kefakiran itu ada di kedua matanya. Allah menjadikan apa? Kefakir. Fakir itu apa? Bedanya apa? Kalau fakir bukan miskin. Kalau miskin bukan fakir. Mulia. Makanya di Quran itu dibedakan minal fuqara iwal masal. Betul, bedanya apa? Loh, mari tak terang dulu. Si fakir itu miskin. Gini tuh ya, fakir itu didahulukan. Wal fuqara wal masakin, mesti begitu ayatnya gitu. Karena Pak fakir itu lebih berat daripada miskin. Jadi fakir itu nyambut gawe nikah tentu hasilnya sangat kurang. Itu fakir. Gitu loh. Lah miskin nyambut gawe ini ya harus ono aja ini ngepres. Niku miskin. Fakir itu kurang makan nih. Salah satu ujian besar di masyarakat kita ini apa? Tidak pernah puas. Yang dimaksud hadis ini tadi, orang yang menjadikan dunia itu tujuan utamanya, Allah jadikan kefakiran di dalam kedua matanya. Maksudnya apa? Hati ini terus kurang. Lah nek kurang kan gak nonton. Saged dipaham? Lah wong ngeten iki masih duwite akeh, jarang infak wong ngeten iki. Kenapa? Rumangsa kurang. Masih duwite akeh. Masih usahanya sukses, tapi nek atine merasa kurang, dia enggak akan merasa cukup dan dia takut untuk infak itu. Kenapa? Rumangsa kurang. Makanya kok gak wong sugih kok medhit kirimi zakat mawon. Karena dia hakikatnya adalah orang fakir. Dia fakir. Tidak pernah cukup, tidak merasa cukup. Merasa sama dengan apa itu orang-orang koruptor itu kan sugih bayarnya oke. Ini kenapa kok dia masih mencuri sana mencuri sini, korupsi sana korupsi sini? Itu karena tidak merasa puas dan merasa cukup. Dia adalah hakikat orang. Makanya besok kalau ada pembagian zakat, koruptor itu dikirimi. Karena dia fakir. Lah orang yang cintanya dunia, targetnya dunia, masa seperti ini gak pernah cukup. Gak pernah merasa puas. Makanya kalau dia punya anak takut
kehilangan hartanya. Takut kehilangan hartanya. Makanya pengumuman di WA itu yang paling ditakuti adalah penggalangan donasi. Wedi deh. Selanjutnya, dampak buruk yang ketiga, orang yang menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan utamanya. Dampak buruk yang pertama, Allah mencerai berikan urusannya. Dampak buruk yang kedua, Allah jadikan hatinya selalu merasa kurang. Dampak buruk yang ketiga, walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Perhatikan, ya. Dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Artinya apa? Walaupun orang itu serakah, rakus, kepingin menguasai harta banyak yang tidak karu-karuan, ya, walaupun demikian dia terus mikir duit nek perlu tahajud itu jalur duit, proses yang terus dari duit, ya, nek perlu. Walaupun sedemikian rupa dia gigihnya mencari dunia, yang didapat, yang diperoleh tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau nanti orang yang tamak ini, pecinta dunia, penggemar dunia, pengikut dunia ini menjadi orang yang paling tamak, seandainya dia jatahnya dari Allah itu 2 juta, lalu kok dia dapat 20 juta, Allah ambil dengan cara Allah yang menyakitkan. Dia tidak dapat sesuatu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini saya punya kisah sedikit. Saya waktu di kampung dulu ada seorang nenek-nenek itu punya beberapa saudara dan saudara-saudaranya itu sudah meninggal semuanya, tinggal beliau seorang. Namun harta warisan yang ditinggalkan orang tua itu dikuasai oleh ponakan-ponakannya. Oleh keponakan dari anak saudara yang pertama itu yang paling mendominasi. Lah si nenek ini yang dia itu punya hak dari warisan itu tidak dikasih kecuali hanya sedikit sekali. Akhirnya dia marah, dia protes, kemudian tetap dijelaskan sedemikian rupa, tetap mendapat bagian yang sedikit. Saya nasihatkan, nek, sudah nenek nggak usah mengeluh, itu harta saya Ustaz. Sudah, harta itu tidak akan keluar, tidak akan dimiliki oleh orang kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan nenek berdoa saja, mudah-mudahan nenek putra-putra nenek nanti menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah menjadi sukses. Subhanallah, itu bisa terjadi, Ustaz, bisa. Jadi kan lihat dari perjalanan orang dolim itu gak akan lama. Tapi karena jadi ngomong awam ya, ini pun pulang ikhlas, wah jadi untal-untal semua. Karena pepenak, ini pun pulang ikhlas itu api. Ya untal itu. Walau kan ancaman ini belum dilawati loh Ustaz. Lalu kita mau melarat, mau gak duit, jaga warisan kok dintek bisa ngesek untal-untal. Oh ini marah ini. Sudah saya ingat ini berat orang-orang yang nanti. Berat. Subhanallah. Gak lama. Putra, salah satu putranya nenek ini ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah mencukupi kebutuhan nenek. Salah satu putranya ditolong oleh Allah, dikaruniai Allah bisa mengentas kesulitan si nenek. Ponakan-ponakan ini tadi itu rebutan harta warisan, akhirnya pecah belah, grup-grupan akhirnya dari keponakan-keponakan pecah
jalan. Nah setelah baca, subhanallah, saudara yang paling sulung itu yang paling dekat rumahnya diuji dengan ujian yang cukup sangat menyakitkan. Benar. Apa? Salah satu anak, dia punya 2 anak, dan 2 anak ini juga pecohan masalah harta bapak, padahal bapaknya masih hidup. Nah salah satu anaknya ini yang menghancurkan hidup si orang tuanya, kena narkoba, kena minuman keras. Ya Allah. Nah satu saat saya berkunjung ke rumahnya. Loh, si Tole pun nikah. Oh, ya Allah, senang banget. Dikudo banyak aku pada dua ini dibutuh nanti larang mati tiang, hatiku lambawi. Itu bisa kok kita nggak tahu lagi nih. Saya yang urusannya tahu persis. Saya tahu dia ngomong dikudo. Ini kemarin sebelum menikah itu ya jam 2 malam tiba-tiba pintu diketuk Pak Lurah. Wonten napa Pak Lurah? Putrane jenengan monggo derek kula. Wonten napa boten derek kula. Tiba itu nyungsep di tengah sawah. Naik sepeda motor karena mabuk nyungsep kena lumpur. Jam 2 malam. Si wong tua kados ngeten iki sak tengah dulu. Pone cawus kalau wanti-wanti jabat 2 hari, 3 hari, 4 hari, telepon lagi, lebih mengerikan lagi. Itu terjadinya mesti malam sebab arek nakal itu begini. Melek, dia kan selalu mengambil sip 2. Sip 1 tidur dia. Isuk sampai sore turun. Mulai sore mulai masih keluar lagi warung kopi, itu. Ya Allah. Jadi jam 5 malam dibangunkan lagi, saya ditelepon dari rumah sakit, anak saya sudah bapak dulu di rumah sakit. Itu pun tengah malam. Nah, kapan hari ini lebih menyakitkan lagi, saya gemeter, tidak berani keluar rumah. Kenapa? Jam 2 malam pintu saya digedor-gedor 100 orang demo tengah malam. Kenapa? Anaknya baru saja tawuran dengan tetangga desa. Coba bayangkan. Ini cara Allah memberikan balasan. Ini cara Allah mengambil hartanya. Nebus anaknya di kantor polisi, nebus anaknya, mijoni anaknya, ngobatkan orang lain. Walaupun serakah, kamu dapat, tetap kamu gak akan dapat jatah kecuali yang sudah ditetapkan oleh engkau. Orang caranya Allah mengambil dengan cara yang jelas menyakitkan, yang jelas menyakitkan, yang jelas menyakitkan. Nanti barangkali ibu penasaran, barangkali kok kurang yakin, boleh dicoba. Monggo, kita tunggu berita penderitaan. Mari nonton, nggak selesai sampai di situ, Pak ya Allah. Sampai ibunya itu sakit dan sampai meninggal dunia karena mikirin anaknya. Nah setelah itu enak-enak, beliau itu kan dagang sapi, dagang kambing gitu kan, dagang sapi, dagang kambing untuk persiapan kurban. Jadi sebelum puasa begini ini sudah stok ya. Nanti hari kurban sudah tinggal apa? Tinggal jual. Pas tarawih, sholat tarawih, yang namanya sapi itu digondol, dituntuni maling semua. Sapi yang di kandang di rumah itu dekat dengan masjid itu, jejer dengan musola. Jadi musola seberang rumah beliau, kandangnya di belakang rumah. Jadi orang yang sedang tarawih, sapinya digondol sama orang. Dan rumahnya beberapa juta itu dikap di bawah kabur sana si malingnya. Lagi pada lagi betul-betul kurang-kurang, betul-betul menyakiti tiang tanda kumbang. Mbak itu yang menderita dia itu tak eling-eling. Koyo ini kena untalan ini sakit hatinya itu untalan. Kalau udah begitu, udah berat itu sudah pasti
Pertama apa? Kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, yang pertama Allah akan cerai berikan urusan. Marak-marik, urusannya marak-marik. Aturan hidupnya, keluarganya, anak-anak marak-marik. Yang kedua apa tadi? Allah jadikan apa? Orang-orang tenang, fakir itu rumah sedih, rumah kurang, rumah miskin. Terus dalam lagi penderitaan. Ya, penderitaan. Padahal mestinya kan mobil banyak, rumah besar, harta banyak. Kan dia senang, tapi tidak kenapa merasa kurang. Dan yang keempat, apa tadi? Dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya sekarang, mari kita lihat orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Apa kata Allah? Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Apa keistimewaan dari Allah? Satu, jama'allahu lahu amrohu, ya, Allah akan menyatukan kemarin, Allah rapikan menjadi masalah yang mudah untuk diselesaikan. Allah mudahkan. Itu yang pertama. Kalau orang menjadikan akhirat itu sebagai apa? Semua tunjuknya lihat. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang sedang diuji dengan kesulitan, ketika di hati mereka itu ada akhirat yang diharapkan, tidak ada kesulitan bagi mereka. Tidak ada. Saya kan pernah cerita beberapa yang waktu yang lalu itu, ketika nenek-nenek kehilangan uang 207 juta, ketika sudah dirubah pola pikirnya, akhirnya dia mengharapkan akhirat. Ditanya, "Loh Nek, jadi sampai kehilangan duit boten?" Ya duitnya sampai terbunyi sama dia, disimpan di sisi Allah. Hebat. Berubah cara berpikirnya, Pak. Berubah. Yang berat jadi ringan. Yang berat jadi ringan. Saya waktu ke rumah kakak saya di Malang, ada tetangganya kakak itu, Pak Yai, siapa itu namanya? Temannya abah saya di Malang. Teman kecilnya abah saya. Berbaring di tempat tidur itu dipasang kabel rapian. Saya datang, komunikasi masih lancar. Ribut dari Pak Yai, alhamdulillah Allah masih kasih saya ingat kepadanya. Apalagi yang diharapkan hidup kecuali ingat kepada Allah. Ini kan menurut saya siapa bilang saya nggak bisa apa-apa, cuma badan saya aja yang nggak bisa. Coba jangan lihat. Ada penderitaan di situ, ada tanda-tanda sedih. Yang penting, ya nasihatnya orang-orang tua dulu pelan, Pak. Yang penting tidak sampai lali di Gusti Allah. Saya kira apa sih gunanya sampai muncul orang lain kuat, nek atur karo Gusti Allah. Hati ini lali kalau saya gawe. Walaupun badan ini hanya cuma di sini, tapi hati bisa bebas ibadah kepada Allah. Jadi kan lihat Imam Ibnu Taimiyah ketika di penjara, apa dia merasa di penjara? Dalam? Tidak. Kenapa? Jiwanya merdeka. Ibadah apapun bisa dilakukan. Lihat kita yang tidak di penjara ini, mau ibadah apapun terbelenggu. Kenapa? Karena jiwa kita yang dipenjara oleh nafsu kita. Melakukan ini tidak bisa, melakukan itu sulit, melakukan ini berat. Ayo, siapa sih kalah lagi?
membelenggu diri kita, memenjara diri kita. Ya. Buya Hamka, kita ingat ulama senior Indonesia. Ketika di penjara, justru penjara itu menjadi pesantren, dirubah penjara jadi pesantren. Waktu itu ya ngerasa ini lebih beban beliaunya nggak ada. Dia bersyukur kepada Allah. Aku ucapkan syukur tahmidku kepada Allah dan ucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah memberi kesempatan kepadaku untuk menghatamkan tafsir Al-Azhar itu juz 1 sampai juz 30 digarap di dalam penjara. Sampai kali pulau kali penjara tafsir ini pitok. Apa karya kita ketika kita bebas? Ziarah ke rumah teman aja sudah minta ampun gitu. Ya, nggak bisa. Terbelenggu oleh keadaan, terbelenggu oleh nafsu. Ini kok setan masih di sasaran. Tahajud angel, pulang kuih tahajud setan ini Ustaz. Jadi setan aku amin. Nanti mau Quran rutin, kata sedekah rutin, bantu sakit, tuh kok setan, kok jadi setan. Begitu masuk Ramadan, setan udah dicancang semua. Kita masih males, kata setan saya ini sopo sing salah. Jadi cidaknya awak males dulu. Aku dicancang dulu sopo. Masya Allah. Ini loh. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah satukan segala urus. Yang kedua apa itu? Ini yang menakjubkan lagi apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan apa? Hatinya merasa cukup, hatinya merasa kaya. Itu hakikat kekayaan kata Nabi. Laisal ghina bi kafatil 'ain walakin al-ghina ghina nafs. Hakikat orang kaya itu kekayaan jiwa. Ya, bukan yang dikatakan kaya itu banyak harta. Kalau jadi sampai di uang sugih, tabungan mukeh, dulu kotak infak kok gemetar. Itu jenis mana? Sugih gak ngerti orang sugih Pak. Kalau saya infakkan, berarti saya meminjam zat yang lebih maha kaya. Dan Allah menjanjikan mengembalikan saya. Apa sih itu? Orang sih itu. Setiap ada informasi infak dia bahagia sekali. Terima kasih saya dilibatkan. Senang. Yang ketiga apa kata Nabi? Yang ketiga, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Kalau orang sudah menjadikan akhirat menjadi tujuannya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Maksudnya tribun. Maksudnya pemilik dunia ini betul-betul menjadi majikannya dunia, bukan menjadi budaknya dunia. Jadi senator itu sing duwe diatur dunia, bukan dia yang atur. Jadi dia tidak menyembah dunia, dia tidak menjaga dunia, dia yang ngatur dunia. Dipecah dunia, diatur dunia. Oh, ini hadis pertama. Yang kedua,
kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, gunakan waktumu hanya untuk beribadah. Artinya apa? Sibukkan dirimu untuk beribadah. Perhatikan, sibukkan dirimu, sibukkan hidupmu untuk beribadah. Baik itu beribadah yang berhubungan dengan Allah maupun beribadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya ibadah yang berhubungan dengan manusia bukan Allah. Membantu kesulitan orang lain, memecahkan persoalan-persoalan orang lain, meringankan beban-beban orang lain. Satu misal, sakit orang sebuah pendapat dan ini sudah keluar pendapat ini, sudah keluar diletuk. Cerita ini diletuk begini, bagaimana kita akan membantu ngurusi orang lain, urusan kita sendiri wis oke. Urusan kita ini udah banyak. Lah nanti kalau kita ini punya urusan yang banyak, kita tinggal repot ngurusi orang lain, lalu urusan kita bagaimana? So berantakan urusan kita sendiri karena kita sibuk ngurusi orang. Pendapat yang tadi sampai sepakat nomor itu. Terus kan urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Kok ngerasa mikir ngurusi orang? Nah, urusan kita ini berantakan. Kita ngurusi urusan orang lain, urusan kita bisa berantakan. Kalau ada orang punya gaya hidup, gaya pikir seperti ini, sudah bisa dipastikan dia belum ngaji dengan benar. Sekilas kayak benar, sekilas kayak ada di sebuah yayasan. Kita kan sudah punya keluarga juga, dan keluarga kita kan juga perlu diurus. Masalah kita itu kan banyak. Nanti kalau kita ngurusi urusan terlalu sibuk urusan orang lain, urusan kita malah tak terurusi. Sekilas kalimat ini ada, sekilas kita ingat sebuah hadis. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain. Lanjutannya hadis juga, Allah akan memudahkan kesulitan dia dunia. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebannya dunia akhirat. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah akan hilangkan kesulitan dunia, kesulitan dia dunia. Sehingga hadis ini tinggal sebuah keyakinan. Yakin gak dengan hadis? Nah kalau kita yakin, ambil. Gak usah takut ngurusi urusan orang lain kalau kemudian urusan kita terbengkalai. Tidak, jangan kira urusan kita akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya yang paling mengerikan itu kalau kita nanti menjamin urusan kita, fokus pada urusan kita sendiri, lalu kita cuek dengan urusan orang lain dengan asumsi seperti itu. Saya khawatir itu bagian kesombongan kita yang gak kita sadari. Kenapa? Aku kudu selesai urusanku.
Sehingga nanti Allah tambahkan urusan-urusan, kesulitan-kesulitan yang di luar dugaan dia. Dan ini sudah terjadi, sedang terjadi. Ada seorang ikhwan yang dia ini fokus dengan masalah saya. Gini, ngurusi urusan orang lain tetap harus jalan, cuma dikasih porsi. Urusan kita ya harus diurusi. Jangan sekali-kali kita gagah berani mengatakan aku sing ngurusi urusanku diri. Kalimat ini mengandung kesombongan. Kenapa? Karena kita rumongso iso. Jelas Bu? Karena kita rumongso mampu, rumongso bisa menyelesaikan. Bu, Pak, kita tidak pernah bisa ngurusi urusan sendiri. Jenengan lihat, kalau kita nanti diuji oleh Allah, okname kalau dikunjungi, rasanya dia cepat mati. Kenapa kemarin yang sakit-sakit okname cepat mati? Kenapa Pak? Depresi. Fitro manusia itu kalau sakit ingin dikunjungi, ingin disambangi, ingin ditunggoi. Tuh lihat, makanya doa Nabi SAW, doa ketawaduan, doa penghambaan, wala takilni. Lanjutannya gimana? Wala takilni ila nafsi tarfata. Artinya ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Pengertiannya ini Bu. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku. Itu maknanya ya Allah, jangan kau tinggalkan walaupun sesaat. Itu ini maknanya. Walaupun sesaat. Ya ampun, kita lanjutkan. Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sibukkan dirimu dengan beribadah kepadamu, baik yang berkaitan dengan manusia maupun berhubungan dengan Allah. Sibukkan. Nah, kalau kamu sudah menyibukkan dirimu beribadah kepadaku, Allah memberikan balasan. Apa balasan itu? 1. Amla'u sadraka hinan, aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Apa itu Bu? Kecukupan hina di situ itu adalah syukur dan qanaah. Allah kasih kita. Nggak tentu ini harus ngomong di hati ini kok syukur adalah qanaah. Wis gak iso digambar-gambar bareng. Dia tidak akan gampang ngiler dengan apapun yang dimiliki orang lain. Belas, boten drotos belas kiri. Satu aja gak netes. Si bulan punya ini, si bulan punya ini, si bulan punya. Dia tak sibuk dengan dia sibuk apa yang Allah berikan kepadamu, itu yang terbaik bagimu. Itu namanya ghina. Allah kasih aturan seperti dia. Wes kasih diukur kali logika pelan dari sampai. Contohnya orang mungkin pas sepeda panjang, sampai benar kau pengen botam, bikin mencong. Malah kalau tinggalin jenengan mesaknya. Dulu ada seorang peserta pasca sarjana di ITS itu. HP nggak punya, sepeda motor nggak mau beli. Nek tuku ya bisa. Cuma dia punya pola pikir yang berbeda. Punya pola pikir yang berbeda. Sama di Kediri itu ada namanya Mr. Kalem yang punya kampus bahasa Inggris terbesar di sana. Itu mobil nggak punya, sepeda motor nggak punya.
beliau itu. Saya sowan ke rumahnya nih, lah, Mister kan akrab, Mister. Lah kalau Mister ada acara keluar pripun? Boten ngopo Ustaz, takut keri kan? Enggak, tergantung manajemen waktu. Wong jenengan yang punya sepeda motor sering terlambat. Wisin Pak Dikono ini wisin. Beliau nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor lah. Kalau jenengan acara jauh-jauh, nah itu saya gunakan apa? Jasa jemput, antar jemput dengan tetangga kanan kiri. Kanan kiri saya yang nggak punya pekerjaan, bisa libatkan acara saya. Nah, jadi kalau acara di sana, jadi jadwal saya itu sudah tetangga itu sudah banyak yang hafal. Ini jadwalku, nek Rebu jadwalku, nek Kemis jadwalku, apa untuk saya itu. Nah itu dia senang ketika saya terkadang dapat masukan ekonomi. Nah ketika dia senang, saya ikut senang. Yang ini saya ditiru. Siji penampilan ini kan siji. Bon, kita lanjut sedikit. Jadi yang pertama yang dijanjikan oleh Allah, kalau orang sudah menyibukkan diri dengan beribadah, Allah penuhi hatinya dengan kecukupan. Ya, Allah penuhi hatinya dengan kecukupan. Wa asudda faqraka, dan Allah akan hilangkan kefakiran. Allah akan menghilangkan kefakiran. Dituntut kefakiran. Dia tak merasa fakir, dia tak merasa butuh. Syukuran, aku temui hatimu dengan kesibukan. Baca Quran sampai gak sempat, murojaah sampai gak sempat, ziarah ke rumah saudara sampai gak. Kenapa? Sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas. Itu namanya disibukkan oleh Allah, diberi kesibukan, dipenuhi hidupnya dengan kesibukan ini. Padahal gak ada manfaatnya sibuknya apa? Ya, sibuknya apa? Makanya kalau kita ngaji satu misalnya kayu. Nah demikian evaluasi. Walau asuka fakroka, yang kedua, dan aku tidak menghilangkan kefakirannya. Aku penuhi hatinya dengan kesibukan, dan aku tidak menghilangkan kefakirannya. Ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu langkah yang kedua agar kita nanti mampu meneteskan air mata, jadikan akhirat sebagai tujuan. Di ada segala sesuatu pekerjaan, segala keadaan diharapkan di situ ada sesuatu yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang seperti aku dengar orang yang kehilangan anaknya ketika jihad. Dua anaknya hilang. Ketika ditanya, apa yang kau harapkan dari anakmu ini? Ketika ditanya demikian, jawabnya apa? Kebahagiaan dia di surga Allah. Kebahagiaan dia di surga. Lalu seorang wanita yang sakit, yang minta doa kesembuhan, namun Nabi menawarkan surga. Anda tidak usah minta kesembuhan. Gimana kalau Anda sakit, Anda sabar, Anda terima, Anda dapat surga. Nangis dia. Jadi di samping dia merasakan adanya kesedihan sakit itu, ada kebahagiaan yang menghibur saat dia sakit. Ada kebahagiaan yang menarik. Kenapa demikian? Di balik sakitnya itu dia berharap mendapat surga. Di balik sakitnya itu dia berharap surga dengan sakitnya.
dibuktikan sebab seseorang mampu meneteskan air mata, menjadikan tujuan hidup kita adalah akhirat, jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Jadi apapun yang kita kerjakan itu seperti menjemput antar anak. Ini kalau kita mikirin dunia pegel, capek. Apalagi kalau jemput nanti suruh mikir mendung, hujan, kita pasti tidur saksi liaran. Gitu. Nah, itu kan membuat kita capek kan? Oh, kita manusia. Gimana? Ini kita silakan mulai jeruk. Kamu kan jadi orang akuarimu. Kata cekot-cekot gitu. Oh, nggak boleh di rumah terus ini. Aku sih kerja. Ya Allah. Maka semua ini ibu mendampingi, ibu bekerja, ibu ikhtiar, ibu merawat orang tua, ya bertanggung jawab di keluarga. Ketika ini kita sandarkan kepada akhirat, itu akan ringan. Dan ketika dalam beban berat itu kita mengharap sesuatu yang besar, itu nanti akan menjadi pemicu. Itu akan menjadi pemicu tetesan air mata itu akan terjadi. Mari kita benahi niat-niat kita luruskan tujuan-tujuan kita, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan langkah-langkah berikutnya untuk agar kita diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita pada siang ini. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah lapangkan jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.